Kita mau bahas beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah. Beberapa perkara atau kita mau berbicara tentang kaidah rumus dalam ibadah. Jadi ketika panjenengan mikir di pikiran panjenengan masing-masing ibadah, maka rumus-rumus ini harus masuk. Rumus-rumus ini harus ada. Dalam istilah syariat namanya qawaid atau kaidah atau rumus. Pak Amri ada Pak Amri? Pak Amri? Nah, aman. Itu guru matematika bagian apalan rumus. Beliau ngapal rumus tok, kita yang menyelesaikan masalah. Jadi guru kan gitu ya. Ya, rumusnya begini, contoh begini. Pas wayai ujian, gak podo mbek contoh nih. Duh, kok gak podo? Kenapa begitu Pak Amri? Sengaja jebak ini, perlu tobat Pak Amri ini. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, kita perlu tahu kaidah-kaidahnya. Kita perlu tahu rumus-rumusnya. Agar setiap kalimat ibadah yang kita sampaikan tidak salah arah. Jadi apa yang panjenengan fahami tentang ibadah, itulah yang Allah inginkan tentang ibadah dan itu yang Nabi fahami tentang ibadah. Sehingga pemahaman panjenengan dengan apa yang Allah inginkan, dengan apa yang Rasul lakukan, itu searah dan sejalan. Allahumma amin. Jangan sampai kemudian kita ini nganggep sesuatu ibadah, ternyata menurut Allah kudu ngono sing tak karep nih. Kita ini memahami sesuatu dianggap ibadah, ternyata Nabi Muhammad nanti di hari kiamat tidak mengakui kita sebagai umatnya. Yang pertama contoh dulu, supaya panjenengan ngeh, ini ilmunya radio ini. Ilmunya apa? Radio. Orang itu kalau ngomong di radio, dibom di awal dulu, bikin jamaahnya kaget dulu, baru nanti dia penasaran, opo sih kok separah itu, baru dijelaskan pelan-pelan dan panjenengan sampai akhir tetap mengikuti, gak kadek ngantuk, gak kadek bosen. Ngantuk boten? Kebangetan lek ngantuk, tas tangi turu. Panjenengan bangun tidur 5:30 kan? Jam berapa? Oh 5:30 sudah di sini. Masya Allah. Ngewangin noto kursi atau apa panjenengan? Nah, ada satu hadis dan ini merupakan hadis yang sahih. Yang dimana pada hadis ini mewanti-wanti kita ojo sampai ngotak-ngatik ngerubah ngowah-ngowahi tentang syariat. Jangan sampai apa? Jangan otak-atik syariat. Jangan merubah syariat. Jangan ngowah-ngowahi syariat. Apa yang diajarkan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, itulah yang kita ikuti. Apa yang ternyata Nabi Muhammad tidak mengajarkan, wis karuan ora usah cawe. Insya Allah aman dunia, aman akhirat. Perkutut saya? Oh enggak, masih ada. Sekarang banyak perkutut liar sekarang. Ada yang tahu enggak cara megangnya ya apa? Saya tiap hari nguas nih kudu tak cekel rasanya. Tapi kok yo angel. Dipulut yo saken. Bagaimana caranya? Ya apa? Dibedil. Lah ini juragan bedil ini. Dulu pernah saya dikasih bedil. Terus saya coba sekali. Sebelah sini dulu ada pohon apa jambu. Saya bedil dari sebelahnya soto. Wih soto. Saya ini gak tahu latihan bedil. Ngokang bedil yo gak tahu. Nembak yo gak tahu. Sekali tuh saya tembak. Ono manuk umprit sebelah situ. Bukan panjenengan, sabar. Waktu itu. Saya keker. Yo asal nembak. Tap. Lah kok pas di kepalanya. Ya Allah. Ini yang ngasih tanggung jawab ini. Yang ngasih bedil tak tuntut di hadapan Allah nanti. Coba saya tidak dikasih bedil gak nembak saya. Itu burung nanti nuntut di akhirat. Sudah, bismillah. Ceritanya begini. Ada seorang laki-laki datang di hari kiamat. Kemudian laki-laki itu mendekat. Kemana? Haud. Namanya apa? Haud. Ha, waw, dot. Haud. Haud itu bahasa Indonesianya telaga. Telaga itu ya kayak apa ya? Ya panjenengan tahu telaga Sarangan. Wis kaya itulah. Jadi ada cekungan yang berisi
air. Yang itu telaga adalah milik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua dari umatnya akan berkumpul di sana. Kalian kanjeng Nabi disukani ngombe sak gelas. Yang jumlah gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Jadi tidak mungkin kurang. Sudah semua sama Nabi diambilkan, disuruh minum, diambilkan, disuruh minum. Dan orang yang telah minum dari hautnya Nabi, telaganya Nabi, lan yadma'a abadan, tidak akan haus selamanya. Sudah, maka ketika itu ada seorang laki-laki berjalan mendekat menuju telaganya Nabi. Ternyata oleh malaikat diusir. Oleh malaikat diapain? Diusir. Kalau bahasa kita itu digusah. Pakai kayu. Hush. Tidak boleh mendekat. Ternyata waktu itu Nabi Muhammad melihat. Terus Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, wahai malaikat, ojo diusir. Biarkan dia mendekat. Karena dia umatku dan aku akan memberikan minum kepadanya dari telagaku. Yang namanya ada yang nyebut telaga Kautsar. Telaga apa? Kautsar. Ojo diusir, iku umatku. Terus malaikatnya mengatakan apa? Jawab Nabi Muhammad, kenapa kok laki-laki itu diusir tidak boleh mendekat ke telaga? Padahal laki-laki itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa diusir? Maka malaikatnya menjawab, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kenapa orang ini tidak boleh mendekat ke telagamu? Kenapa kami mengusir dia? Kenapa dia tidak akan minum dari telagamu? Mengapa begitu? Karena engkau wahai Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka otak-atik dari ajaran agamamu setelah kamu meninggal dunia. Ternyata orang tersebut itu ngotak-ngatik perkara ibadah, ngotak-ngatik syariat, ibadah sakarpe dewe. Ibadahnya tidak seperti ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu loh jamaah. Jadi panjenengan itu dengan kalimat ini bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak ada tuntunannya, ini tidak diajarkan oleh Nabi, ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Panjenengan dengan kalimat itu jamaah, ojo gampang alergi. Karena kalimat itu adalah kalimat yang menjaga kita. Ojo sampai ibadah kita ini ternyata diniati ibadah oleh Allah tidak dianggap ibadah. Kita niati ibadah, ternyata wis kesel ndek donya nglakoni iki, nglakoni iku, riyadhah iki, riyadhah iku, ngamalke iki, ngamalke itu. Ternyata sampai di hari kiamat kita mau mendekat ke telaganya Nabi diusir oleh malaikat. Nah, itulah kenapa kita harus hati-hati. Nah, sekarang ada beberapa ayat yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Surah Az-Zariyat ayat 56, 57, 58. Ditulis mawon, tidak usah dicari, nanti di rumah dibuka. Atau kalau panjenengan boten nulis nggih boten apa-apa, gampang. Ini ayat sering kita dengar. Surah Az-Zariyat 56, 57, 58. Yang biasa panjenengan dengar 56. 57, 58 mungkin sebagian jarang dengar. Tapi insya Allah pernah tahu lah. Pernah tahu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Kita ini semua, jangankan manusia, bahkan dari bangsa jin, itu oleh Allah diciptakan dengan satu tujuan tok. Kita ini lahir di dunia tujuannya cuma satu, tidak ada lain. Apa itu? Tidaklah aku, yaitu Allah menciptakan.
Tidaklah aku yaitu Allah menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Masukkan ke sini. Dimasukkan ke alam bawah sadar panjenengan. Saobae panjenengan harus bernilai ibadah. Karena panjenengan lahir di dunia, saya lahir di dunia, oleh Allah diciptakan saya, abi, mama, kakak, adik, istri, anak, tonggo, konco, kolega, kenalan, sahabat. Semuanya sama. Kita ada di dunia tujuannya cuma satu. Apa itu? Ibadah. Sip. Sekarang, kalau panjenengan keluar rumah, tidak boleh keluar rumah, ojo sampai metu omah kecuali panjenengan ketemu keluar saya untuk ibadah. Kemudian panjenengan kerja. Tidak boleh panjenengan kerja kecuali panjenengan ketemu kerja saya untuk ibadah. Panjenengan olahraga. Tidak boleh olahraga kecuali panjenengan ketemu olahragaku untuk ibadah. Panjenengan rekreasi. Tidak boleh rekreasi kecuali panjenengan ketemu rekreasi ini untuk ibadah. Panjenengan tidur, panjenengan makan, panjenengan mandi. Apapun aktivitas mulai tangi turu sampai balik turu. Bahkan ketika tidur. Semuanya harus bernilai ibadah. Kalau tidak, rugi. Sekarang, ya Allah, sampun. Saya sudah mengerti ya Allah. Saya ini hidup hanya untuk ibadah. Nah sekarang pertanyaan. Bu, Pak, Mas, Mbak, Dek, ibadah itu apa? Ayo. Menjalankan larangan, menjauhi perintah, bagus, luar biasa, langsung neraka tanpa hisab. Menjalankan larangan, menjauhi perintah. Lah kok iso diwalik iki lho? Memang perempuan suka begitu. Lo panjenengan ngomong gitu tadi kan? Oh belum apa, saya sudah dengar kok. Mosok sih ngomong ya jin. Menjalankan perintah, menjauhi itu takwa. Banter salah. Tapi tidak apa-apa, ya ada kaitannya. Nah sekarang begini. Ibadah itu maknanya dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau panjenengan buka kalimat liya'budun dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Nanti panjenengan pulang. Az-Zariyat 56 dibuka. Kalimat illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita kecuali supaya kita mengabdi, mengibadahi dan melayani keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di dunia ini yang panjenengan lakukan keinginan panjenengan atau keinginannya Allah. Ngantuk meripat. Tapi Gusti Allah kepingin aku tangi untuk tahajud. Tahajud apa turu? Nggak usah guyang-guyu, jawab. Oh ingi. Ya inilah makanya ibadah itu bu, nggak semuanya wajib. Ada yang, nah maka kalau namanya sunnah, ya sunnah tetap sunnah. Nggak boleh pakai paksaan. Lek gak ngelakoni neraka. Lulu. Karena ibadah itu tidak semuanya apa? Wajib. Karena kita ini hidup untuk menjalankan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Nah itulah makna kalau kita kepingin gampangi ibadah itu apa? Mau keluar rumah, Allah kepingin saya keluar rumahnya bagaimana? Mau naik kendaraan, Allah menginginkan saya naik kendaraan seperti apa? Mau istirahat, Allah kepingin istirahatnya saya dengan cara seperti apa? Mau kerja, nah itu. Allah kepingin pekerjaan ini seperti apa? Allah kepingin pekerjaan ini dilakukan dengan cara apa? Karena kita ada di dunia untuk mengabdi, melayani dan menjalankan apa yang Allah inginkan. Nah maka sekarang
Kalau mulai berbalik. Berbalik itu apa? Antara keinginan Allah dan keinginan kita. Lah kok sing dituruti keinginan kita, berarti panjenengan ibadah atau tidak? Ya tidak. Karena panjenengan sedang menjalankan hawa nafsu. Orang kalau dikungkung oleh hawa nafsu tidak mungkin dia ibadah. Sip, sekarang. Makna ibadah ada dua dari kalimat illa liya'budun. Nomor satu. Ibadah di dalam ayat itu menurut Abdullah ibnu Abbas artinya dua. Ini ngaji serius ini ya. Nanti guyone bulan depan aja ya. Sekarang serius dulu. Nomor satu kata Abdullah bin Abbas. Ibadah di dalam Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyuwahhidun. Illa liyuwahhidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mentauhidkanku. Untuk apa? Mentauhidkan siapa? Allah. Mentauhidkan artinya mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah artinya tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah artinya apa? Tidak melakukan perbuatan pinter mesti kandangan. Lek pinter-pinter mesti kandangan. Masya Allah, kandangan ini kok hebat ya. Tidaklah Allah ciptakan kita supaya kita mentauhidkan Allah. Artinya apa? Selama hidup ojo sampai ngelakoni syirik. Nah sekarang mulai perlu hati-hati. Mulai perlu ngerti syirik itu apa. Saya oleh Allah disuruh ibadah. Berarti sebaliknya saya tidak boleh melakukan syirik. Panjenengan tidak akan bisa menghindari yang namanya syirik kalau panjenengan tidak ngerti syirik itu apa. Gampangane untuk supaya panjenengan gak terlalu ewet, ribet, bingung memahami syirik. Syirik itu begini. Yang bisa baleni tak kasih hadiah. Umroh apa umroh? Umroh. Kulkas berapa pintu? 5. Kulkas apa jendela? Kulkas 5 pintu. Yang lain lagi. Begini, syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Baleni. Baleni no. Ini Masya Allah nih jagoannya Jombang ini. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Asyasu asyasyawasyasu. Masya Allah ini asu-asu ini barang itu astagfirullahaladzim. Taswiyatu menyamakan. Ghairillah selain Allah. Billah disamakan dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah di dalam perkara yang itu merupakan kekhususan milik Allah. Jadi kalau ada sesuatu khusus milik Allah, lah kok panjenengan bagi kepada selain Allah? Allah dapat, selain Allahnya juga dapat. Namanya apa? Nah, berarti syirik itu menyamakan apapun, siapapun selain Allah, disamakan dengan Allah di dalam perkara yang perkara itu mutlak hanya milik Allah. Contoh, ben gampang. Yang paling banyak aja ya, yang paling guampil. Terang udan nekak ne udan. Urusannya siapa? Wes ndak usah guyang-guyu. Podo kabeh. Kita ini pengalaman semua sudah ya. Tapi kan hidup kudu diperbaiki ya kan? Sedikit demi sedikit. Mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Supaya nanti kita meninggal dunia kabeh wis apik, meninggalnya husnul khotimah. Allahumma
Amin. Contoh. Panjenengan ngecek ayat Quran, panjenengan ngecek hadis, panjenengan ngecek ucapan para ulama. Urusan alam semesta itu berada pada kekuasaannya siapa? Allah. Gunung meledos. Laut. Kalau laut apa? Tsunami. Kok kayak nama tetangga saya? Tsunami. Kemudian terjadi gempa bumi. Kemudian terjadi masa paceklik yang cukup panjang. Atau udan gak tahu mandek. Itu semua pada kuasanya siapa? Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rob itu artinya apa? Pemilik, penguasa, pengatur. Apa? Pemilik, penguasa, pengatur. Adik-adik yang sebelah sini, ini adik apa bapak apa mas ini? Kok kayaknya saya paling nomor di sini ya? Kelahiran 2004 kok. Gak usah guyang-guyu. Masa panjenengan gak percaya saya kelahiran 2004? Ya harus percayalah. Masa Ustadz gak dipercaya? Sudah. Misalkan begini. Rabbil Alamin. Rabb artinya pemilik, penguasa, pengatur. Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang menguasai alam semesta. Allah yang mengatur alam semesta. Berarti semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah kekuasaannya siapa? Allah. Nah berarti termasuk kekuasaan Allah. Allah berkehendak menurunkan hujan. Monggo kersoni Gusti Allah. Allah tidak menjadikan hujan itu turun. Itu juga kersani Gusti Allah. Tak kasih contoh. Ada seorang laki-laki di zaman Nabi Muhammad dari Badui. Badui itu Arab paling pelosok. Pas Nabi Muhammad khutbah Jumat. Pas Nabi Muhammad apa? Khutbah Jumat. Tek 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 datang. Tengah-tengahnya Nabi Muhammad khutbah. Ini orang Arab Badui jerit-jerit. Bayangin. Gak melok Jumatan. Melbu nang masjid. Dek jerone masjid malah jerit-jerit. Siapa yang pernah begitu? Ya rawani kalau di sini ya. Ini karena orang Arab Badui gak duwe aturan. Pokok kepingin ngomong ya ngomong. Kroso gak penak dicerita nih. Ndak ada tedeng aling ngomong. Ya Muhammad. Wahai Muhammad. Apa iki? Panjenengan kok ceramah khutbah. Iki loh. Udan gak teko-teko. Kalau tetap sepanjang ini tidak turun hujan. Apa yang terjadi? Tanaman akan mati. Binatang pun akan mati. Dan kita katut mati. Terus Nabi Muhammad tanya, apa yang kamu inginkan? Yo panjenengan dungo lah. Mintalah kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi Muhammad angkat tangan. Lihat, Nabi Muhammad angkat tangan, ini minta kepada siapa? Kepada Allah langsung minta. Ya Allah, turunkanlah hujan. Sebelum doanya Nabi selesai, sadurunge tangane Kanjeng Nabi modun, itu hujannya sudah turun. Ini Badui, Jumatan apa pulang? Mulai. Allahu Akbar. Ini pulang Badui ini. Langsung pulang Baduinya. Dalam keadaan hujan yang sangat deras. Subhanallah. Langsung diijabah sama Allah. Jadi bukan kemudian dengan cara-cara selain itu. Jumat depan. Jumat ngarepe maneh, Baduinya datang lagi. Dung 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 dung. Dalam keadaan masih hujan. Seminggu udane gak mandek blas. Datang itu Badui, tok 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 tok. Muhammad, ya sing genah ta lah. Udan ya udan, tapi mosok seminggu ra mandek belas iki ya apa iki? Ini gak tahu udan ya bahaya, udan gak mandek. Ya bahaya. Nabi Muhammad tanya, terus karepe sampean pripun? Yo panjenengan donga lah, udane yo ken mandek, mosok udan terus seminggu ra mandek blas. Nabi Muhammad angkat tangan minta kepada Allah, hujannya langsung berhenti. Pulang itu Badui, tidak Jumatan. Nah, ini menunjukkan dalam hadis ini, turunnya hujan, berhentinya hujan, itu semua di tangan Allah.
Tidak ada seorang pun yang bisa cawe-cawe dalam urusan turun dan berhentinya hujan. Nah sekarang, makanya Bu, lek mantu golek usum pas gak usum. Lah panjenengan mantu usum. Udah. Saya pernah sama Pak Edi. Mana Pak Edi? Pak Sekcam. Mana? Singitan dong. Pak Edi. Pernah diundang manten di sini. Oh, tidak usah sebut lah. Manten di sini. Manten. Pak Edi ada, saya ada. Waktu itu seingat saya Pak Edi Lukman itu, kalau saya tidak salah, bagian terima manten. Atau sampean manten nih Pak Edi? Wah, kalau Pak Edi mantennya, gempar nih. Sekcam Kasembon. Terus, istrinya bidan loh itu, punya suntikan loh itu. Itu pokok macam-macam disuntik, bingung ngomong. Sudah, waktu itu, sing bagian nerang udan, yo dapat jatah untuk ngomong. Sing bagian terang dan ada namanya, cuma saya lupa sekarang. Sudah, lah kok pas pawangi ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah dijawab, ini saya ceritakan ini. Dumateng para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, ingkang minulya, ingkang kawula hormati. Baru pembukaan, udan itu ketar, jeret. Kisinan tukang terangnya. Langsung ngomong apa? Ngene iki lek terangi ra manjur, ojo nyalahne tukange. Wong kon golek uyah grosok kok digoleki uyah ya diem. Lah kok alasane itu. Karena apa? Tidak ada yang terjadi di alam semesta kecuali karena kehendak. Loh kalau Gusti Allah mengatakan udan, tukang terang sak donya sampai Mbak Rara panjenengan panggil. Tuk. Tuk. Lek wayahe udan panggah. Karena apa? Urusan hujan mutlak pada kuasa. Berarti sekarang ketika panjenengan memberikan sedikit masalah hujan kepada selain Allah, itu namanya apa tadi? Nah, karena panjenengan memberikan sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, panjenengan berikan sebagiannya kepada selain Allah. Nah, sudah. Itu makna ibadah yang nomor satu. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Jadi Allah ciptakan kita supaya kita ini semuanya mulai lahir sampai mati kita hanya mentauhidkan Allah. Ojo sampai ngelakoni syirik. Nomor dua. Sekarang ini zaman kebebasan. Gak usah wedi ngomong syirik, tauhid segala macam. Bahkan sekarang itu YouTube itu Bu, isinya sak macemi. Wong ngomong dikomentari, wong ngomong dikritik, wong ngomong diilokne. Itu banyak di YouTube. Maka biasa. Yang penting kita sampaikan apa yang kita yakini dengan dasar yang jelas. Ojo ngomong sak karepe dewe. Selama ada dasarnya jelas aman. Makna ibadah yang kedua menurut Abdullah bin Abbas dalam surah Az-Zariyat ayat berapa? 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka liya'budun, ibadah kepadaku. Arti ibadah yang kedua menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa katanya? Illa liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Aku tidak ciptakan jin, tidak ciptakan manusia, kecuali supaya semua dari mereka yang telah aku ciptakan, supaya mereka mengenalku. Supaya apa? Berarti kalimat ibadah di dalam surah Az-Zariyat, itu mengandung makna Allah itu kepingin dikenal oleh manusia. Berarti manusia yang hidup di dunia harus belajar tentang Allah. Nah, belajar tentang Allah itu Bu, untuk supaya kita ma'rifatullah. Supaya apa? Supaya apa ibu-ibu? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu artinya supaya kita ini tahu Allah itu siapa, Allah bagaimana,
Allah menginginkan dari kita apa. Allah itu tidak senang kalau kita melakukan apa. Allah akan ridho dengan siapa. Allah murka kepada siapa. Itu semua ilmu tentang Allah. Namanya ilmu ma'rifatullah. Maka setiap kita cari ilmu, ilmu yang kita cari dalam rangka kita mengenal Allah. Sip, faham. Sekarang Ustadz, kalau sudah ibadah, terus kita dapat apa? Kalau ibadah dilakukan, dapat apa? Sip. Sebelum ibadah dilakukan kita dapat apa? Panjenengan tulis dulu. Ini ulama sepakat bu, ndak usah ngomong Muhammadiyah, ndak usah ngomong NU, ndak usah ngomong Al-Irsyad, ndak usah ngomong yang lain. Podo kabeh ijma'. Ijma' itu artinya terjadi kesepakatan para ulama. Ibadah itu diterima syaratnya 2. Jadi panjenengan kalau mau dapat hadiah tadi, kulkas 5 pintu tadi, itu syarat dan ketentuan berlaku. Sama, orang ibadah gak ujuk-ujuk moro-moro sholat, moro-moro ngaji, moro-moro poso, moro-moro haji, umroh ndak. Semuanya harus ada ilmu. Sekarang begini, termasuk ilmu tentang ibadah yang ini merupakan rumus, qaidah baku. Tatanan mendasar, pondasi di dalam ibadah. Ibadah itu diterima dengan 2 syarat. Berapa syaratnya? Kalau panjenengan punya cuma 1, ibadahnya tidak diterima. Apalagi dua-duanya tidak terlaksana, ibadahnya tidak akan diterima. Ibadah itu diterima kalau karo-karone dapat, karo-karone dilakoni, karo-karone dieloi. Syarat yang nomor 1, apa bu? Ikhlasu an-niyati lillahi ta'ala. Mengikhlaskan tujuan ibadah, niatan ibadah hanya karena untuk Allah. Wes eman-eman. Tiwas lek poso, tiwas lek ngaji, tiwas lek sholat, terlanjur puasa, ngaji, sholat, sholate ketoke yo apik, sholat duhuring genah, tumak nina, ruku'e apik, sujute apik, duduk di antara 2 sujud juga apik. Ternyata sholatnya bukan karena Allah, mek isin diwasne tonggo mosok ora sholat. Akhirnya dia sholatnya ndak ikhlas, ndak diterima. Haji, hanya kepingin pasang status di depan namanya ada H. Iku lek haji ini sepisan. Lek haji ini pindu H. Lek haji ini ping 3 diguyok nih wong hanya kepingin dapat status. Mosok wong sugih kok raiso haji, mosok mobile akeh kok gak budal haji. Loh, umume petani sukses kudu wis haji. Lah kok sing situ iki durung. Akhirnya yang mendorong dia haji bukan ikhlas karena Allah, tapi mencari status, pengakuan. Akhirnya dia berangkat. Setelah pulang syukuran diceluk. Namanya siapa ya? Haji Rifki. Lo kok orang sungkan belas. Misalkan namanya Fulan. Itu diceluk. Pak Fulan. Alhamdulillah selamat. Pak Fulan. Lo ingin bayarin 1,2 juta ya Pak Fulan. Haji. Oh nggih Pak Haji. Pak nah ngono lho. Terus dicoba lo jenengi pas ada acara apa? Pak Fulan. Mendel mawon. Apa mendel mawon itu Pak? Kroso jero ati iki nyelok aku iki. Tapi ben rasa tan. Akhirnya sama orangnya diparani. Lho Pak, diceluk. Lho sampe nyelok aku ta? Lah nggih lah niku wau namine panjenengan. Oh, kurang lengkap, Mas. Lek fulane tunggale yo akeh.
Tapi lek fulan iku lak durung haji. Fulan iku durung haji. Fulan iku durung haji. Fulan sing iki wis haji. Cek beda mbek liyane Mas celuken Pak Haji. Nah, ini eman-eman. Kalau sampai tidak ikhlas, amalannya ditolak. Itulah maka dalam salah satu redaksi doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semuanya lakukan karena Allah. Itu syarat pertama. Salate wapi, ibadah api, kalau tidak ikhlas, ditolak. Eman apa mboten? Tidak ikhlas itu apa? Kepengen disebut, kepengen dikenal, kepengen dipuji, kepengen diakui, kepengen mendapatkan kedudukan. Tapi semua itu dilakukan lewat ibadah. Maka sama Allah ditolak. Eman mboten? Eman. Kesele podo, waktune podo, biayane podo. Kalau tidak ikhlas, ditolak. Maka urusan, riya, sum'ah, ujub, eman-eman. Nanti oleh Allah tidak mendapatkan apapun. Syarat kedua. Syarat nomor 2. Mutaba'atun Nabi. Apa yang kedua, Pak? Mutakabah. Mutabatun. Mutabaun. Kurang titik. Mutaba'atun Nabi. Mengikuti tuntunane Kanjeng. Contoh. Kanjeng Nabi sholat subuh berapa rakaat? Panjenengan pas atine pewenak, awake seger, karepe sregep, niate ikhlas pol. Subuhan, Allahu Akbar. Mumpung ikhlas tak gawe 5 rakaat. Kanjeng Nabi 2, panjenengan 5. Ikhlas pol. Diterima apa mboten? Kenapa tidak diterima? Wong ikhlas kok. Lu karuan lek kurang iki lebih kok. Contoh begini. Di zaman sahabat Nabi, ada salah seorang sahabat bersin. Bersin itu apa? Ya tahu saya, bersin itu wahing. Loh maksud saya bersin itu apa? Wahing. Loh ya ngerti, Bu. Maksud saya bersin. Ya Ustadz tas yang bener kok. Sudah dia bersin. Ketika bersin, wahing tadi, sunnahnya apa? Mengucapkan alhamdulillah. Nanti orang yang mendengarkan sunnahnya jawab. Jawabnya bagaimana? Yarhamukallah. Pertanyaan, ada orang wahing. Terus panjenengan teni. Oh, ke alhamdulillah kok. Ya wes, gak usah di yarhamu. Ya keliru. Kalau panjenengan lihat ada orang bersin, terus ternyata dia tidak mengucapkan alhamdulillah, jangan dirungok nih. Oh gane alhamdulillah kok. Ya rasa dijawab. Bukan begitu. Panjenengan eling nih, Mbak. Sunnahnya Nabi kalau panjenengan bersin, panjenengan diminta mengucapkan alhamdulillah. Nah, di zaman Nabi ada seorang laki-laki wahing. Dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ndak, ditambahi Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah. Diingatkan sama sahabat yang lain, Mas, di tempat ini cukup ucapkan alhamdulillah. Ndak usah ditambahi sholawat Nabi. Itu yang diingatkan, gak terima, ngegas. Dibilang apa? Loh, mosok aku sholawatan keliru? Diingetin sama yang tadi. Bukan sholawatannya yang keliru. Sholawat itu termasuk sunnah Nabi. Kita disuruh memperbanyak membaca sholawat. Yang jadi masalah di tempat ini, di saat ini, dalam kejadian seperti ini, Nabi tidak mengajarkan sholawat, tapi Nabi mengajarkan cukup ucapkan alhamdulillah. Jadi bukan sholawatnya yang salah, tapi apanya? Tempat dan waktu. Contoh lain.
Bu, jabut ulu kelek. Sunnah mboten? Coba dibuka saya mau lihat. Sembrono. Mencabut bulu ketiak. Itu termasuk sunnah yang fitrah. Sunnah yang apa? Fitrah. Tapi caranya naftu al-ibti. Al-ibti. Naftu itu gini. Ulune kelek dipeluntir dhisik. Dipeluntir. Panjenengan ngelihat saya kok ketawa, kenapa? Jangan, enggak usah dibayang nih, panjenengan lihat aja. Napa nih dipeluntir? Jam berapa ini? Siap-siap soto. Dipeluntir. Ini materi baru mukaddimah, nanti kita lanjutkan ya. Peluntir, seret. Setelah jadi satu, tarik napas. Kuatkan mental. Mantapkan niat, tarik tas. Itu sensasinya, Bu. Masya Allah. Lek pas nari iyo, rodo enek sing kari gitu, iku malah metu gede didik-didik itu. Angkat tangan yang pernah. Masa ora tau kabeh? Insya Allah pernah ya dipeluntir, tapi caranya dipeluntir dulu, itu namanya naftul ibid, dipeluntir sih. Baru tak. Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Tidaklah menghalangi diriku untuk melakukan sunnah yang satu itu, naftul ibid tadi, kecuali apa? Saya tidak kuat rasa sakitnya. Tidak kuat apa? Sakitnya. Jadi caranya begitu. Nah sekarang begini, berarti intinya panjenengan faham, mencabut bulu ketiak termasuk sunnah napa mboten? Sunnah. Sip, setuju nggih? Sunnah nggih? Laki sama, perempuan sama. Tapi ngeten, saya pas ceramah begini. Saya pas ceramah, jamaah banyak, terus salah satu jamaah di sebelah situ buka kelambi. Terus nyabuti. Boleh apa tidak? Loh, mengamalkan sunnah kok dilarang? Kenapa? Boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Mana yang bilang boleh? Monggo, dilamalkan. Loh, repot ya, boleh diuber, enggak boleh diuber. Nah, sekarang narik bulu ketiak pas pengajian. Monggo, dicobi Pak. Monggo, bismillah Pak. Kalau perlu saya bantu ayo. Tak ewangi. Bukan dilarang dari sunnahnya, tapi dia salah tempat dan waktu. Nah, begitu loh masalahnya. Ini bukan sholawatnya yang dipenging. Oh, Wahabi. Orang sholawatan kok dilarang. Bukan sholawatannya yang kami larang. Bukan itunya yang dilarang. Tapi lakukan dengan cara, tempat, waktu yang sesuai. Faham gitu? Nah maka ada dua syarat utama diterimanya ibadah. Soto sudah siap? Sentak loh ini saya baru mukaddimah ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Supaya ibadah panjenengan itu mantep. Ibadah yakin. Dan oleh Allah insya Allah diterima. Nah syarat yang pertama harus dilakukan benar-benar ikhlas. Ojo sampai ada sesuatu yang ngerusak niat panjenengan. Dikenal, disebut, riya, sum'ah, pamer, ujub, kepingin diakui, jabatan, kedudukan, tinggalkan semua itu. Lillahi ta'ala. Yang kedua, apa yang panjenengan niatkan ikhlas tadi, tidak cukup hanya ikhlas, tapi amalannya harus sesuai yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang penutup, Ustadz, kalau ibadah yang semacam itu sudah kami lakukan, apa yang kami dapatkan? Rezeki panjenengan kalian Gusti Allah dijamin. Rezekinya apa? Dijamin. Tapi ingat, rezeki dijamin gak mesti soge. Rezeki dijamin itu begini. Wayai anak sekolah duwie enek.
Wayai tonggo mantu, ini hari-hari ini undangan terus ya Allah, bau bareng loh. Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat isu enek, Jumat sore enek, Jumat bengi enek, Sabtu awan enek, Sabtu sore enek, Minggu uake. Ini kulek ngedum pripun buah nih. Yang penting rotong ya, 2.000 ritek, yang penting rotong. Masuk 2.000. Ya yang pantas lah. Nah, sudah begini. Ya Ustadz, apa yang saya dapatkan ketika ibadah telah saya lakukan dengan ikhlas. Ibadah saya lakukan sesuai yang Nabi Muhammad ajarkan dan contohkan. Saya dapat apa? Panjenengan tambahi. Az-Zariyat tadi 56, sekarang dilanjutkan 57 dan 58. Apa itu artinya Ustadz? Rezeki panjenengan oleh Allah dijamin. Bu, yang di belakang, bu. Rezeki panjenengan oleh Allah seket ngomong rezeki dijamin, soto nih teko. Lo ya, langsung terbukti dan teruji. Masya Allah. Nah, bagaimana rezeki terjamin itu? Lihat ayatnya. Allah berfirman, Az-Zariyat 57. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Setelah Allah mengatakan wajib ibadah, diciptakan untuk ibadah, Allah lanjutkan, aku gak njaluk mangan, gak njaluk rezeki dari kalian. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Terus dilanjutkan oleh Allah, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Justru akulah, yaitu Allah, Ar-Razzaq, yang akan memberi rezeki. Zat yang maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan yang sempurna. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini ayat perintah ibadah, manusia diciptakan untuk ibadah. Lah kok 2 ayat berikutnya ayat tentang rezeki? Kata Abdullah bin Abbas, maka barang siapa yang memperbaiki ibadahnya, Allah akan menjamin rezekinya. Wis. Jadi pokok mempengno ibadah ibu, wayai salat yo salat, wayai kerja yo kerja, wayai ngaji yo ngaji. Jadi harus tertib pokok ibadai api. Az-Zariyat 57-58 menjamin rezeki untuk orang yang ibadahnya sempurna. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh